ulang feedbacknya, gimana rasanya? Bisa sharing? Kalau saya, Kang Dani, Ya, Bu Lili. nah, kalau saya merasakan kayak di ruangan sendiri, saya nggak merasakan tangan saya, nggak merasakan kepala saya, badan saya nggak merasakan. Gitu. Oke. Terus rasanya sekarang gimana? Antibodinya tadi kan berapa? Enteng. 8. Entengnya. Sekarang 8. Ya. Tadi 8. Oh, sekarang berapa? Kayaknya lebih tenang lagi, kayaknya bisa 10 kayaknya. Oke, good. Oke, sip. Iya, iya. Oke, yang lain? Makasih Bu Lili. Iya. Saya deh, saya Kang Dani. Iya, iya silakan Mbak Diana. Saya sih ngerasain ya memang ada apa energi gitu, terus kemudian anget gitu. Yang paling ini kenapa dari kaki saya kecil begitu gitu loh, terus apa namanya naik ke atas gitu loh, seperti gimana gitu. Nggak ada tikus kan? Nggak ada tikus. Tapi kok lucu kakinya gitu loh, yang di kiri, terus kemudian ya gitu, terus, sampai apa ya, warm gitu loh, anget gitu loh. Dan Iya, oke, good. Sekarang berapa? 10 lah. 10 increase. Iya, iya, iya. Oke. Coba disebutin skalanya, boleh di chat. Sekarang berapa? Yang kayak 9 to 10, oke. 8, oke, 10, 9, 10, oke, good. Kang Dani, saya Ya, boleh share ya? boleh, sambil nunggu. Saya jadi ingat prinsipnya Kang Dani dalam memberi dan menerima. Iya, gimana tuh? Artinya kalau yang udah 10, bisa dong nularin ke yang lain gitu loh. Ke anggota keluarga, ke mana gitu kan. Artinya Iya. dalam Kang Dani memberi, kan ada harapan bahwa kita juga harus punya tugas untuk menyalurkan ke yang lain agar terpelihara atau terangkul semuanya ke dalam alfa ini gitu. Ya enggak gitu. Kalau saya balik lagi ke Diana, yang Mbak Diana tadi, saya juga begitu kan. Saya lebih cepat merasakan vibrasi itu dari telapak kaki. Daripada tempat-tempat lain. Dan itu arahnya tuh langsung masuk ke atas karena Kang Dani tadi menjelaskan bahwa pusatnya tuh ada di daerah jantung. Jadi itu yang terasa hangat kemudian lapang gitu loh. Itu aja kan. Oke, sip. Good. Jadi secara energi meningkat, tubuh juga terasa lebih naik ya. Hati pun lebih lapang gitu ya. Oke, syarat-syaratnya untuk masuk ke penghuni tatanan baru udah memenuhi syarat, Mas Budi. Jadi oh, itu anaknya Bu Lili ya? Halo, salam kenal. Kenapa? Lu Kang Dani itu sama. Iya, salam kenal. Suka diomongin sama mama. Iya. Ya gitu. Oke, good. Oke, saya ini akan install terus menerus ya, supaya stabil, ya. Oke, nanti saya ada gelombang kedua buat nguatin lagi. Tapi sebelumnya sharing dulu. Ada yang mau sharing lagi nggak? Kang, saya hilang, Kang. Makasih. Siapa duluan? Tidak. Macung-macung, Kang. Iya, ini pakai
Oh, Bu Lili lagi. Oh, Iya. Bu Lili. Mau nanya. Standar yang kita rasakan itu seharusnya seperti apa, Kang? Wah, nggak ada standar, Bu. Nggak ada standar. Nggak ada. Jadi macam-macam setiap orang ya. Iya. Nyamannya seseorang juga kan macam-macam. Iya, Dan saya tuh orang yang tidak berstandar. standar. Mm-mm. Iya. Nah. Oke. Jadi kayak saya merasakan kayaknya di ruang hampa itu itu yang saya rasakan dari saya gitu ya. Iya, mungkin kalau boleh saya gali makna kehampaan yang Ibu rasain tadi tuh apa maknanya buat Bu Lili? Iya, saya merasakan tenang It's okay. Udah, good itu aja. Kan? gitu aja. Iya. Bahwa Oke. tenangnya orang lain itu bisa beda-beda. Iya. Iya. Gitu. Jadi tidak ada standarisasi karena semua everybody unik. Ya, tadi kan ada mendengar Pak Budi tadi dari kaki masuk ke atas. Iya, itu Pak Budi. Iya. Kebenaran sama Mbak Diana. Iya. Yang lain bisa beda juga gitu kan. Iya. Oke. Oke, good. Mas Kang Dani. Ya. Batu Cama dari kemarin sinyalnya nggak bagus dari kemarin, nggak jelas Batu Ca. Teh Ida kan udah ngasih 2 kali. Teh Ida Siapa? silakan Teh. Teh Ida. Tuh. Itu sinyalnya mabok Batu Ca, mabok. Nggak kedengeran apa di mute aja. sorry. Nggak bisa di-mute kan. Oh nggak bisa, kenapa? Di-unmute lagi. Mbak Ida aja. Oh, mau ini di-chat di aja? chat Kang. Ya. Oh, Tambah lama, tambah berat berat. tekanannya di depan badan Kang. Iya, nah itu berat itu dalam arti positif apa negatif, tanda kutip gitu kan, itu yang perlu diklarifikasi. Itu tadi Kang Riza itu tadi. Iya, Kang. Ya, gimana Kang Riza? Oh, kerasa kayak hawa-hawa udara pagi gitu dari depan. Tapi tipis sih, baru nggak kerasa tebal. Cuma ya gimana sih kalau udara pagi gitu kayak embun-embun kerasa di depan. Tapi Sejuk pas gitu udah ya? sejuk gitu, tapi nggak, masih tipis sih, belum kerasa sejuk sekali gitu. Iya. Pas dibilang udah, justru panas badan jadi Kang. Oh Pas iya. sudah selesai gitu, panas jadi. Iya. Tapi nggak panas juga sih, masih ya, Hangat lah. hangat-hangat gitulah gitu. Nanti kalau panas nanti jadi ke sana. Pakai baju lagi. Bukan, nanti malah dianggap positif. Jadi itu yang dirasain tadi Kang. Oke. Nanti gelombang kedua ya. Nanti gelombang kedua rasain lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, feedback yang lain yang lainnya dulu. Biar tahu saya kondisi badannya seperti apa yang dirasain. Saya Fitri. Oh iya, Mbak Fitri. Abis Mbak Fitri nanti Tezen ya. Oke, Ya. Gimana Mbak Fitri? Enggak sih, cuman mau sharing. Ingus saya hilang, bisa plong, nafasnya lega. Thank you, Kang. Ya, to the point kalau mau ya, biasa. Ya sudah, good. Ya, jadi nggak perlu prokol atau panadol. Iya, benar banget. Dani bisa nafas lagi, nggak serot-serot lagi. Oke, good. Ya. Oke, Tezen gimana? Iya, kebetulan kan kemarin saya lagi di luar lama gitu Kang. Udara di sini kan udah mulai drop lagi. Malaman tuh kayak di sana? Kemarin 80, tapi anginnya kenceng. 80 Sekarang apa? 80 Fahrenheit ya. Fahrenheit bukan Celsius kan? Sekarang drop 50, tapi ya tetap anginnya kenceng. Jadi kemarin itu saya 3 jam hiking lah sama suami gitu. Jalan bukannya bulan puasa gitu kan. Terus kayaknya badan rada kayak meriang gitu sampai tadi gitu. Terus tadi pas lagi ini yang dirasakan tuh kayak meteor ya, maksudnya banyak cahaya gitu.
bertabrakan ke muka gitu loh istilahnya. Tapi terus? Ya, tapi sempat hilang karena di luar ada bunyi kebetulan ada HOE lagi potong rumput gitu kan, jadinya kayak ngeganggu konsentrasi langsung biar gitu. Terus good. Masih tetap lemes lah, maksudnya masih kayak gemeteran gitu. Oke, nanti konsentrasinya kepada fokus di dalam diri kita ya, bukan di luar. Ya. Oke. Karena pelajaran alfa itu ingat nggak tentang keadaan versus keberadaan. Nah, kita tuh kalau alfa tuh fokusnya di keberadaan yang sejati. Ya, di vibrasi. Jangan fokus di keadaan. Kalau kita terpengaruh sama keadaan, kita akhirnya menjadi korban keadaan, jadi victim di dunia ini. Ya, jadi kita harus jadi playernya. Ya, keadaan gimana pun ya kita menentukan mau bahagia, mau tidak, mau marah atau tidak, ya, mau antibodinya kuat dan tidak, kita yang menentukan, bukan pengaruh dari luar, ya. Mau virusnya gimana pun di luar sana, saya memutuskan untuk tetap beradaptasi, untuk kuat dan lain sebagainya, ya. Bukan gara-gara lingkungan nih begini, jadi saya begitu. Nah, ya, nah gitulah. Nah itu bukan sikap-sikap alfa lah itu, ya. Jadi kita jadi player. Apa bedanya dengan overconfidence, Kang? Jadi istilahnya pede gitu loh, istilahnya bahkan lebih ini gitu. Ya, kalau overconfidence itu ya konkretnya gini deh sebenarnya. Saya perlu cek kalau sebenarnya secara konkretnya perlu cek ketika yang diri kita overconfidence itu tuh apa benar-benar yakin atau memang kita sedang meyakinkan diri, ya. Gini deh, para sekarang kalau cerita Nabi Musa nih, ya, itu overconfidence atau yakin tuh menghadapi tentara Firaun dan menyeberang lautan? Yakin ya? Yakin, ya. Jadi mungkin bagi orang yang pakai logika, gitu ya, pakai logika itu kan COVID-19 kan menyebarnya begini gitu kan, itu kan misalnya sangat mematikan dan itu kan tergantung informasi yang diterima kan akhirnya. Nah, dengan orang yang seperti saya misalnya memahami yang lain gitu kan, bahwa bagi saya COVID-19 tidak mematikan gitu. Kalau lah memang penyebarannya itu luas, ya, tapi nggak mematikan. Kalaupun itu saya kena, saya itu datang ke saya bisa netral langsung, ya. Punya pemahaman yang lain, ya. Nah, bagi orang yang tidak punya pemahaman kayak saya, seolah-olah saya kok overconfidence, ya. Jadi gitu. Jadi saya sekarang lagi menularkan gitu ya keyakinan saya kepada teman-teman nih gitu kan, tanpa teori lah gitu, tanpa penjelasan nih, rasain aja kayak nih antibodi itu ketika ditingkatin begini rasanya gitu kan. Kayak tadi tuh salah satu bukti bahwa Fitri yang tadinya ingusan gitu ya, terus ketika barusan divibrasikan dengan alfa tuh bisa langsung berhenti tuh ingusnya. Itu kan salah satu buktinya. Karena kita terkoneksi satu sama lain di sini, itu akhirnya membantu keyakinan lebih cepat. Ya. Ya, secara sains, secara neuroscience, kita juga terkoneksi antara neuron-neuron di saraf otak kita dengan saraf-saraf di teman-teman, itu terhubung juga sebetulnya. Jadi kalau mau jelasin nih ya, saraf-saraf otak saya yang sudah memahami tentang COVID-19, saya koneksikan dengan neuron yang ada di teman-teman. Supaya
pembelajarannya sinaps-sinaps di neuron otak itu lebih cepat belajar karena kan kita tuh lebih cepat belajar ketika ada orang yang sudah mengalaminya, ya kan? Gitu. Itu prinsipnya lah gitu ya. Jadi itu yang mau di shortcutnya begitu kira-kira lah gitulah ya gitu. Oke, kita ada 3 gelombang ya. Ini gelombang kedua. Kita siap-siap. Kita rasain lagi. Saya akan vibrasikan gelombang alfanya lagi. Anda rasain terutama tubuh Anda seperti apa dan perasaannya seperti apa. Oke, saya akan koneksikan lagi sekitar 5 menit lagi ya, sekitar 5 menit lagi. Oke, silakan mulai.
Oke, sudah. Oke, silakan feedback kembali. Silakan siap. Ya. Saya merasakan hal yang sama, berada di ruangan itu yang gelap, kaki, tangan itu ringan, tapi di sini saya sakit sekali. Oke. Oke. Ada lagi? Kang. Udah, Bu Lili itu aja? Sudah. Oke. Oke, makasih Bu Lili. Ya, Kang Riza. Kalau sekarang dari kiri kanan kerasanya, Kang. Sejuknya. Kalau tadi kan dari depan tuh. Sekarang dari sisi gitu. Dari sisi kanan kiri. Tapi agak tebalan dari di depan rasanya. Oke. Kerasa deh, Kang. Oke, makasih. Ya, Kang. Mbak Makasih, Kang. Kalau saya kepalanya tuh kayak ketarik ke bawah tuh, Kang. Harus kayak nunduk aja, Kang. Oke. Makasih Mbak Retno. Ya. Makasih. Kang Dani, Assalamualaikum. Salam. Oi, Kang Yadi. Udah lama kita ya. Iya, Kang. Mohon maaf lahir batin, Kang. Ya, sama-sama. Gimana, Kang Yadi? Saya merasakan ada semacam kayak dicubit gitu, Kang, di area perut. Cuman dia bergerak. Semakin saya ikutin terus diikutin, si rasa sakitnya itu mulai menipis gitu sampai hilang. Itu terus mungkin di area kepala juga getaran kecil-kecil banyak. Sama apakah zona alfa itu walaupun sering saya merasakan gitu ya. Ya. Zona alfa itu apakah selalu berubah-ubah visualisasinya, Kang? Karena kan setiap orang berbeda, setiap keadaan itu juga mungkin berbeda juga. Mungkin kemarin sore atau misalkan sebelumnya sering saya melakukan itu, tapi visualisasinya selalu berubah-ubah. Apakah memang seperti itu? Iya, bisa berubah. Iya, yang rasa yang nggak berubah itu. Rasa alfanya tetap. Rasa alfanya tetap gitu. Keheningan itu saya rasakan, cuman visualisasinya yang macam-macam gitu loh, Kang. Iya, itu makanya itu kan keadaan pikiran. Ya, jadi efek dari keadaan pikirannya. Keadaan pikiran itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau rasa alfa itu kan rasa sejati, nggak berubah-berubah. Ya, gitu. Ya, jadi saya sengaja sekarang langsung shortcut karena tidak soal saya tuh lagi memberikan langsung garam, bukan definisi garam.
Ya. Ya, sekarang itu. Jadi kalau saya jelasin lagi rasanya alfa tuh seperti apa, kalau udah menuju alfa tuh perlu begini, perlu begitu, nanti pusing lagi nanti. Kadang-kadang jebakannya, aduh nanti saya kalau nggak begitu gimana ya? Nah itu pikir. Jadi udahlah nanti main shortcut aja deh sekarang. Ya, jadi langsung rasanya aja. Ya, yang lain gimana? Kang Dani. Nuhun Kang Dani. Iya ya, Mbak Nina ya? Iya, Kang. Oh iya, gimana Mbak Nina? Ya, makasih Kang Tadi Yadi. dari awal tadi rasanya lebih hangat ya, hangat sih, agak panas hangat gitu di bagian leher, terus turun ke dada. Setelah itu mulai adem, terus lebih stabil, adem gitu udah. Itu aja, Kang. Oke, ngerasa ada ini nggak kayak semacam ada beberapa atau nggak tahu Mbak Nina atau teman-teman yang lain yang badannya sudah mulai ada semacam apa nih kayak semacam gelombang ya kayak seal gitu ya. Tadi sih langsung rasa panas gitu sih Kang, kalau saya langsung panas di leher dada gitu udah. Itu aja. Terus stabil. Makasih Kang. Oke, Mbak Nina, makasih banyak. Yang lain? Mbak Dewi? Jadi Kang, ya. Kalau saya tadi tuh ngerasa di bagian dada itu kayak lagi dimasukin hawa anget terus jadi dingin. Terus kemudian lama-lama dia naik lagi ke atas terus ke arah kepala belakang tuh kayak kesetrum-setrum gitu loh, Kang. Terus badan saya nih sekarang rasanya kayak agak apa ya? Kayak bulu kuduknya berdiri gitu loh, Kang. Kayak kesetrum. Oke. Kelistrikannya udah mulai aktif. Iya. Oke, sip. Oke, makasih Mbak Dewi. Makasih. Iya. Oke. Yang lain? Saya boleh Kang Dani? Boleh. Siapa? Nah, kelihatan semua. Oh iya. Ketumben di halaman sekian, biasanya di halaman deket halaman pertama. Iya, tadi telat masuk ya Kang Dani. Oh iya, pantesan. Iya, gimana Kak? Jadi kan memang sebulan terakhir ini kan saya itu malah dalam kondisi yang hektik-hektiknya banget gitu ya Kang Dani. Kalau misalnya kita mau berbicara masalah corona dan lain-lain, mungkin kalau orang-orang lihatnya saya orang-orang bisa menghakimi, wah ini salah satu yang bakalan kena nih karena saya sering bolak-balik ke pasar itu hampir tiap hari sebenarnya. Nah, sampai akhirnya selama bulan puasa itu aktivitas saya itu malah jadi memang full banget gitu kan. Udah mau puasa gitu ya. Dari jam 6 pagi sudah mulai ngadon dan baru selesai bikin kue itu jam 12 sampai jam 1 malam. Dan itu terus berlangsung sampai hari Jumat kemarin. Dan di hari Sabtunya itu kita mulai lagi sejak habis subuh dan memang kalau kata orang Sunda mah sekarang itu lagi dalam masa-masa capek karir naken gitu, capek karir naken gitu kan. Jadi semua badan pegel-pegel gitu kan dan memang agak-agak memang tadi ngedrop. Nah pada sesi kedua ini memang saya ngerasainnya luar biasa. Jadi kayak yang angin-angin itu keluar ya, yang sendawa, yang keluar pokoknya angin-anginnya keluar gitu kan dan si badan itu ya mulai agak enakan padahal kalau misalnya dirasain tadi itu si badan itu dalam kondisi yang benar-benar pegel banget kayak kalau orang mah mungkin butuh masas gitu ya, butuh pijit tapi ya kondisi seperti ini saya juga tidak mengizinkan diri saya untuk dipijit tapi ketika masuk ke sesi alfa itu semua sudah mulai berangsur hilang walaupun masih ada sisanya sedikit gitu loh Kang Dani. Oke. Sip, thank you feedbacknya, Aske. Ya. Oke. Ya, yang lain? Dari chat nih Kang Dani dari Mbak Tuca. Ya, seperti bertahan dari hantaman, tapi selanjutnya tenang Kang. Oke. Udah, itu aja ya. Kang Dani. Ya, sedikit lagi. Ya, berarti dengan kita alfa itu
dia memperbaiki sesuatu di tubuh kita yang apa ya, merasa kurang gitu ya, kan Dani ya? Iya, bukan hanya tubuh sebetulnya, jiwa juga. Jiwa juga ya? Iya, jadi alfa tuh sebenarnya jurus shortcut-nya. Jadi apa yang kita rasakan di situ sebenarnya ada masalah gitu ya, Kang ya? Iya. Sebenarnya kita sering meditasi di wilayah itu, nanti kesadaran tubuh dan segala macam itu nanti naik sendiri sebenarnya. Ya, jadi ada ilham-ilham yang didapatkan tiap masing-masing itu ketika ada di zona itu akan datang dengan sendirinya dengan macam-macam keunikan. Gitu ya. Ide-ide, gagasan, transformasi diri itu tuh bahasa ininya deh, bahasa kalau spiritualnya tuh Tuhan tuh datang dengan sendirinya ketika ada di zona itu. Jadi bukan saya ngasih tahu ini tentang kesadaran dan segala macam, itu mah saya cuma speak doang lah, itu mah anggap aja gitu ya, biar rame aja. Ya, membimbing lah ya. Iya, dengan itu saya tuh sebenarnya kalau lagi ngobrolin wawasan dan segala macam itu tuh siapa sih yang butuh itu sebenarnya? Pikiran. Yang butuh itu tuh, ya. Kalau kesadaran sendiri sebenarnya enggak. Ya, kesadaran sendiri itu ya ini aja, langsung di-shortcut aja nih, rasanya begini gitu kan. Kayak sekarang misalnya, kalau kemarin saya misalnya menerangkan tentang menuju alpha zone tuh begini gitu kan, tapi tetap bertanya kan, alpha zone tuh gimana rasanya gitu ya, waduh, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika udah nih kayak begini nih, rasanya kan udah selesai. Berarti Kang Dani, semua orang kalau sudah alpha zone sebenarnya tuh sama ya? Ya, sama-sama bahagia. Iya, sama bahagia gitu. Sama-sama misinya itu sama lah gitu. Misi rasanya sama. Iya, rasanya itu. Misinya beda. Misinya kan misinya bisa misinya beda ya, apa namanya? Misi tiap orang. Ya, maksudnya sama-sama menuju kebaikan. Iya, bakal begitu. Nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa. Kalau udah di zona alpha tuh nggak enak aja. Kalau udah keluar track tuh nggak enak aja. Pengennya balik lagi karena ngangenin gitu. Jadi nggak bisa. Jadi berpikir negatif aja nggak bisa sebenarnya. Dan tahu kalau di zona alpha tuh kalau udah berpikir negatif sadar, terus balik lagi. Ya, jadi kayak punya kompas gitu ya, kayak punya kompas gitu. Jadi kompasnya itu adalah si alpha ini, si rasa itu. Dinamain alpha ya, nggak tahu namanya apa sebenarnya sih, nggak bernama tadinya juga. Ini biar gampang aja.